dan yang sewu untuk penghasilannya sendiri juga lumayan menggiurkan, tergantung kita bagaimana manajemen dan memilih produk yang kita jual. Saya belajar afiliator itu gerayah-gerayah, dalam arti tidak ada gurunya. Gurunya seiring berjalannya waktu, pengalaman by pengalaman akhirnya dia jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz, biasa dipanggil Faiz. Domisili sekarang berada di Desa Japan, Kecamatan Babatan. Asli saya dari Desa Ngeribet, Kecamatan Jenanan. Untuk saat ini kegiatan saya sebenarnya banyak. Kalau dibilang pekerjaan, mungkin banyak orang mengenal pekerjaannya serabutan. Pekerjaan saya pribadi ada beberapa profesi. Online ada, buruh juga iya, buruh di tempatnya orang. Yang pertama mungkin terkait waktu ya, waktunya lebih fleksibel, tidak terikat dengan orang lain, yang mungkin yang terikatnya dengan diri saya pribadi. Soalnya secara kepemilikan pekerjaan ini kan juga milik saya, tapi pelakunya juga saya. Yang memanajemen keseluruhan saya dan juga istri saya. Kenapa memilih itu? Karena untuk saat ini yang berpotensi bisa menghasilkan profit itu salah satunya dengan program afiliat ya. Di sisi lain meskipun ada banyak pilihan online, contoh seperti bisa jadi kreator di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, itu menurut saya jadi afiliat itu bisa jadi salah satu alternatif pilihan pekerjaan. Untuk inspirasi, saya pribadi inspirasinya banyak. Soalnya pekerjaan sebagai afiliator saat ini sangat menjamur di kalangan pemuda khususnya. Jadi motivasi saya kenapa memilih menjadi afiliator itu ya pertama peluangnya masih sangat besar, dan yang sewu untuk penghasilannya sendiri juga lumayan menggiurkan, tergantung kita bagaimana manajemen dan memilih produk yang kita jual. Langkah awal yang jelas saya dan juga istri mempelajari manajemen produk apa yang harus kita jual atau kita pasarkan. Memilih produk itu sangat penting karena kalau kita asal memilih produk dan produk itu ternyata tidak laku dipasarkan ya percuma. Jadi kita ibaratnya mancing, tapi yang dipancing itu ternyata di kolamnya nggak ada ikan. Jadi kita pertama, langkah yang harus dilakukan yang pertama itu memilih produk. Terus yang kedua, kalau dibilang usaha saya besar itu untuk saat ini sebenarnya masih proses berjalan. Kalau dibilang besar belum, masih proses berjalan. Bagaimana mengatur manajemen keuangan, mengatur manajemen karyawan, mengatur manajemen produk itu sekarang masih tahap di belajar sebenarnya. Kalau dibilang besar masih belum. Dari bahan penetrip yang dia seperti ini saya berada di alis 110, panjangnya ada di panjang 130 cm. Kalau tantangannya yang namanya kita mancing itu kan ada kalanya kita dapat ikan, ada kalanya tidak. Jadi yang kadang jadi beban itu di saat kita sudah membeli produk sampel. Yang namanya afiliator itu kan kita harus modal di sampelnya ya. Tapi berhubung sampel semua sudah kita beli, tapi ternyata produknya tidak pasaran di masyarakat. Akhirnya kita harus riset ulang, mencari produk mana saja produk yang di pasar ini laku. Akhirnya kita harus mencari, proses mencari dan proses tidak lakunya ini yang mungkin membutuhkan banyak tenaga. Dalam mengatasi problem dalam sebuah manajemen afiliator ini, kalau saya bersama istri yang jelas kita riset ulang, kita amati afiliator yang lain itu. Contoh punya saya kan di fashion, saya mengamati para afiliator fashion itu produk apa yang laris. Kalau memang katakan produk baju atau gamis gitu ya, kita
mungkin bisa adopsi produk yang dimiliki afiliator A katakan, tapi tidak cuma satu akun, ada beberapa akun sampling yang kita jadikan acuan, yang itu nanti bisa kita adopsi di akun kita. Penyelesaiannya seperti itu sementara ini yang masih berjalan. Kalau dibilang kerugian sebenarnya sih enggak, tapi kalau bakar duit ya. Awalnya dalam proses pertama, proses kita babat akun, ibaratnya kita proses awal ya, proses pemula itu 4 bulan pertama kita minus, tapi kita tidak rugi, soalnya setelah itu kita ketutup keuntungan bulan selanjutnya. Jadi bulan pertama sampai bulan keempat itu kita mengalami minus, tapi nggak banyak, mungkin kurang lebih ya minus 10-15% dari total pengeluaran yang harus kita keluarkan. Persaingan dalam sebuah afiliat itu ya kita bagaimana mencari kelebihan. Kelebihan itu banyak dalam prinsip afiliator. Yang pertama, bagaimana kita menawarkan produk. Yang kedua, setup studio. Yang ketiga, host. Host itu juga menurut saya sangat berpengaruh. Karena ketika hostnya itu enak dipandang, orang pertama lihat itu langsung tertarik. Meskipun tertariknya pertama dengan host. Tapi terus ketika hostnya cara menyampaikannya itu menarik, otomatis kan mau tidak mau yang melihat mengikuti, mengamati. Oh, produk apa yang dijual. Bukan saran ya, sekedar pengalaman. Kalau saran sih mungkin terlalu tinggi, soalnya saya sendiri juga masih proses pembelajaran. Kalau pengalaman saya pribadi, proses membangun akun awal intinya harus interaktif. Ada pengunjung ataupun tidak ada pengunjung, itu harus aktif kita mempresentasikan produk. Karena apa? Dalam sistem Shopee itu kan ada algoritma. Algoritma ketika akun afiliator itu pasif, dia tidak akan dapat traffic, tidak akan dapat pengunjung. Tapi kalau ada pengunjung, tidak ada pengunjung, itu aktif, otomatis mesin deteksinya Shopee ini berusaha merekomendasikan produk yang kita tawarkan itu kepada orang-orang yang mencari produk tersebut. Kalau si A cari produk fashion, celana, terus akun kita memasarkan celana, itu ada kemungkinan trafficnya Shopee merekomendasikan di akun kita. Untuk penggiat UMKM, kalau menurut saya dalam rangka kita memaksimalkan nggak cuma affiliate ya, tapi perkembangan teknologi itu baik. Sebenarnya kita bisa memaksimalkan yang pertama sosmed, ada YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, itu kita bisa posting di situ. Itu sebenarnya kalau untuk marketplace ada beberapa juga, ada banyak, ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Itu bisa jadi salah satu media untuk memasarkan produk-produk para UMKM yang ada di sekitaran Ponorogo khususnya. Mungkin di wilayah lain juga banyak penggiat UMKM itu yang bingung bagaimana memasarkan produk. Karena kalau kita tidak berusaha mencari, ibaratnya aku gak duwe ilmu marketing, bagaimana belajar memasarkan produk. Kalau pengalaman saya pribadi ya, saya belajar afiliator itu gerayah-gerayah, dalam arti tidak ada gurunya. Gurunya seiring berjalannya waktu, pengalaman by pengalaman akhirnya itu jadi guru. Di sisi lain ada juga beberapa teman yang jadi tempat partner saya sharing. Tapi untuk proses awalnya saya cuma tahu piye caranya live, produknya apa, ya situ. Bagaimana cara kita riset produk, terus bahasa marketing itu yang digunakan seperti apa, itu nol. Awalnya saya dan juga istri itu cuma meraba-raba, dalam arti modal kira-kira. Terus kita juga melihat akun-akun lain, bagaimana bahasa marketing itu yang bisa kita adopsi dan kita rubah agar lebih menarik. Jadi kalau menurut saya bagi para penggiat UMKM, proses awal itu wajib kita lakukan, dalam arti ilmu itu nanti akan menyusul. Contoh seperti kalau media sosial itu kan ilmunya kita bisa menganalisa dari pengalaman yang telah kita lakukan. Kalau contoh kita kalau Shopee, yang penting kuncinya intent seumpama dalam satu hari itu live 10 jam, pertahankan.
terus per hari 10 jam. Kalau bisa lebih lama, lebih bagus. Jadi saran saya kalau pengen jadi afiliator atau mungkin punya produk sendiri, pengen memasarkan produknya di Shopee ataupun media sosial yang lain, itu intinya istiqomah. Bahasa lainnya kita harus konsisten. Jangan menyerah meski traffic lagi rendah.